Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi anzimil zahirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatih lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sehingga zaman terang benderang seperti zaman ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya adalah umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Umat Nabi Muhammad adalah umat termulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Shadaqallahul azim. Sebagaimana Allah berfirman, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, karena kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, serta kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran ayat 110. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum mutimun sab'ina ummatan." Kalian adalah penyempurna 70 umat. "Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah." Dan kalian adalah umat terbaik, kalian adalah umat termulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Di antara kekhususan, di antara keistimewaan yang dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai syariat yang mudah, yang ringan. Sebagai contoh, salat. Salat umat-umat terdahulu dilakukan di tempat tertentu dan di tempat terkhusus untuk salat tersebut, walaupun tempat salat tersebut jauh dari rumah penduduk. Sedangkan menurut syariat Nabi Muhammad SAW, dimanapun mereka berada, dimanapun tempat mereka berada, asalkan itu suci, maka tempat tersebut diperbolehkan untuk salat. Sama halnya tentang puasa. Puasa menurut syariat kita, umat Nabi Muhammad SAW, dilakukan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sedangkan umat-umat terdahulu melakukan puasa sehari semalam tanpa makan dan tanpa minum. Akan tetapi harus kita tegaskan, harus kita ketahui bahwa Allah tidak akan mewajibkan sesuatu jika itu memberatkan untuk umatnya. Jika itu tidak bisa dilakukan oleh umatnya. Masya Allah, betapa beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun tentang salat dilakukan 5 kali dalam sehari semalam, dan setiap kali satu salat tersebut kita mendapatkan 10 pahala. Jadi jika kita melakukan 5 salat dalam sehari semalam, kita akan mendapatkan 50 pahala dalam sehari semalam. Bukan berarti Allah pilih kasih, tapi Allah juga selain menjadikan umat kita, syariat umat Nabi Muhammad SAW sebagai syariat yang mudah, yang ringan, tetapi Allah juga mengaruniakan pahala yang berlimpah kepada umat kita. Dan hebatnya lagi, umat kita adalah umat terakhir, tetapi umat kita golongan yang pertama masuk ke dalam surga di hari kiamat nanti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.